Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya jal jalali wal ikram. Wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad al-fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil adim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Al-ayat. Hadratil mukarramun yang sangat bagus cintai, bagus muliakan dan bagus takdimi segenap para alim ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, para tokoh masyarakat dan aparatur pemerintah setempat, wabil khusus tokoh agama yang hadir pada malam hari ini, para kiai yang hadir malam hari ini. Semoga beliau-beliau selalu ditambahkan sehat dan panjang umur. Dan doa para ustadz semoga selalu dimustajabkan oleh Allah. Dan juga yang tuh bagus banggakan Sohibul Bait, Bapak Lurah Solihin beserta dengan seluruh keluarga besar, semoga selalu berada dalam lindungan Allah, barokah Allah, amin. Dan juga wabil khusus seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, baik yang ada di sebelah kiri panggung, yang di depan panggung, dan juga sebelah kanan, semua tanpa terkecuali ditambahkan sehat dan panjang umur. Dan juga doanya masing-masing semoga dimustajabkan oleh Allah. Allahumma. Dan juga hajatnya, keinginannya, cita-citanya, harapannya, sebab barokah pada malam hari ini, semoga hajatnya dikabulkan oleh Allah. Barokah kedua orang tua, barokah guru, barakah keramat, wabil khusus sultanin aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Allahumma. Dan juga tuh bagus minta untuk Satria Rizky Mahardika bin Casroni yang di Hitan. Anak adalah satu buah harapan bagi kedua orang tua. Betul apa enggak? Betul? Tidak ada satupun orang tua yang menginginkan masa depan anaknya suram. Tidak ada satupun orang tua yang menginginkan masa depan anaknya tidak bagus. Bahkan sebelum anaknya lahir sekalipun doa sudah dikumandangkan. Di saat 7 bulan manggil Pak Ustadz, manggil Kiai untuk diadakan maulidan, diadakan doa bersama. Betul apa enggak? Setelah lahiran diundang tetangga-tetangga, setelah besar diantarkan ke tempat pengajian. Terus karena orang tua punya, enggak Bu? Sekarang saya tanya,
Ibu, bapak yang hadir malam hari ini punya harapan kepada anaknya? Betul punya? Kepingin anaknya jadi anak yang soleh ataupun soleha? Ini sama, tidak cuma orang Jawa Tengah, orang juga sama, orang Jawa Timur juga sama, orang Kalimantan juga sama, bahkan di seluruh dunia juga sama. Yang namanya orang tua punya harapan agar anaknya ke depan menjadi anak yang bermanfaat. Apalah artinya satu buah harapan, apalah artinya satu buah keinginan. Harapan dan keinginan kita tidak disandarkan kepada Allah. Betul apa enggak? Harapan boleh ada, keinginan boleh punya. Kalau tidak disandarkan kepada Allah, maka yang terjadi harapan hanya tinggal harapan, keinginan hanya tinggal keinginan. Tidak mungkin ada satu buah perwujudan, karena sejatinya yang mampu mengabulkan harapan hanyalah Dia, Allah Subhanahu. Percaya apa enggak? Mana buktinya harapan itu yang bisa mengabulkan hanya Allah, saudaraku? Orang tua mendidik anaknya tidak akan mendidik hal-hal yang tidak baik. Diantarkan ke seorang guru, ke seorang ustadz, ke seorang kiai pun tidak mungkin diajarkan hal-hal yang tidak baik. Namun apa yang terjadi terkadang di luar nalar kita, di luar harapan kita. Dimondokkan sudah, diajarin tata krama sudah, diajari sopan santun sudah, terkadang keluar mondok tetap saja tidak ada perubahan. Ada yang begitu? Banyak. Ada yang begitu? Diajari ngaji sudah, diajari sopan santun sudah, diajari akhlak sudah, terkadang sudah besar akhlaknya tidak ada, sopan santunnya tidak ada, ke orang tua berani, ke tetangga ribut, tidak punya teman, tidak akur dengan sahabat. Ada yang kayak begitu? Betul? Apa salah yang mendidik? Tidak salah. Apa salah dalam doa? Tidak ada yang salah dalam doa. Namun inilah yang dinamakan kehendak dan ketentuan dari Allah. Maka oleh karena itu, jika saya dan jamaah punya harapan terhadap anak kita, yuk bareng-bareng kita sandarkan harapan kita kepada Allah. Kita bawa keinginan kita kepada Allah dengan cara apa? Bilang langsung kepada Allah, Gusti, saya hambamu yang lemah, saya orang tua yang lemah, la haula wala quwata illa billah. Saya nggak punya harta untuk menyekolahkan anak saya, karena harta yang saya miliki adalah milik Engkau. Saya tidak punya kemampuan mendidik anak saya, karena kemampuan saya adalah kemampuan Engkau. Saya hanya punya harapan, saya hanya punya doa, ya Allah, malam hari ini dengan cara berjamaah saya bawa kepadamu ya Rabb. Anak ini adalah titipanmu, anak ini adalah milikmu. Engkaulah yang berhak atas anak saya. Engkau jadikan baik, dia akan baik. Engkau jadikan rusak, dia akan rusak. Engkau jadikan dia bagus, dia akan bagus. Betul? Saya hanya barengin, saya hanya ngedoain. Selanjutnya keputusan ada kepada Allah. Betul apa enggak? Makanya kita sebagai orang tua jangan merasa bisa, sebagai orang tua jangan merasa mampu, tapi merasalah kita lemah, tidak berdaya. Sementara yang bisa Dia hanyalah Allah. Akhirnya anak kita pun kita serahkan kepada Allah. Kalau anak kita sudah diserahkan kepada Allah, dititip ke siapapun, niscaya dia akan jadi. Amin. Sekarang saya mau tanya, yang bikin pinter anak siapa? Jawab yang kompak. Yang bikin pinter anak siapa? Yang bikin bener anak siapa? Allah. Bukan guru, bukan kiai. Karena gini saudaraku, kadang kiainya sama, belajarnya tempat yang sama, pelajarannya sama, kadang nilainya beda-beda loh. Betul apa enggak?
contoh satu kelas ada siswa 40 orang, guru bahasa Indonesia aja sama apa enggak? 40 orang diajar guru yang sama, bahasa Inggrisnya gurunya sama, bahasa Arabnya gurunya sama, tapi kenapa ada ranking 1, ada ranking 2, ada ranking 3, ada yang nggak dapat ranking sama sekali? Betul apa enggak? Oh, ternyata bukan karena gurunya, tapi semata kepandaian ini pemberian langsung dari. Jadi kalau ibu bapak kepingin anaknya jadi orang yang berhasil, jadi orang yang hebat, ibu dan bapak kuncinya satu, mendekat kepada yang punya itu anak, mendekat kepada yang bikin mampu itu anak, mendekat kepada yang bisa bikin pinter itu anak. Dia adalah Allah. Jangan jauh-jauh dari Allah. Kepingin anaknya berhasil, ya Allah, saya mau orang lemah, orang miskin, orang melarat, ya Allah, nggak punya modal apa-apa, namun Engkau kuasa di atas segala-galanya. Kun katamu, niscaya akan payakun. Tidak mungkin bagiku, tapi mungkin bagimu. Mustahil bagiku, tidak mustahil bagimu. Itu baru orang tua luar biasa. Betul? Jangan lemah jadi orang tua. Betul apa enggak? Jangan lemah. Ini kadang-kadang lemah di hadapan anak. Nak, kita mau orang susah ya nak, dah nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Nah akhirnya anaknya bodoh. Betul apa enggak? Jangan lemah, katakan kepada anak, nak, ibumu orang susah nak, bapakmu orang melarat. Gusti Allah yang kaya raya, yang bisa membuat kamu sukses masa depannya, bisa membiayai pendidikan kamu, bisa menghidupi rumah tangga kamu. Jangan khawatir, bapakmu buta huruf, ibumu buta huruf, mampu membesarkan kamu dengan kuasa Allah. Betul? Maka ayo bangun dan bangkitlah nak. Ayo tetapkan imanmu kepada Allah, mantapkan yakinmu kepada Allah. Biar orang pendidikan tinggi, kamu tidak berpendidikan, yang penting yakinmu kepada Allah, niscaya akan membelamu di hari kemudian. Itu baru ibu luar biasa. Betul? Mau dilanjut? Lanjut. Udah aja. Coba tepuk tanganin bareng. Nah, ini baru pemanasan, ya. Saya izin mau minum dulu, boleh nih? Saya minum. Ibu ada minumnya? Bapak ada minumnya? Ya kalau nggak ada cari sendiri. Alhamdulillah, ini kunjungan saya yang kesekian kali ke Batang ya. Saya sering itu dulu ke Jelaka Payung, ke Desa Tulis. Ini desa apa ini? Hah? Jelapar. Ini desa pertama ini saya kunjungin ya, Jelapar. Baru ini saya kunjungin ke sini. Semoga mendatangkan barokah dari Allah. Allahumma. Belum lama saya di Batang tuh ditulis tempatnya Mas Hadi. Tuh ada, belum ada 1 tahun ya, belum, itu baru berapa bulan yang lalu. Ini sudah ke Batang lagi. Tadi sore saya ditelepon guru saya, telepon Gus, dalam ini ngobrol terus, ya nanti ketemu saya. Iya siap bang. Ada di mana kamu? Ada di Batang. Tuh ada acara? Iya di Batang, Jawa Tengah. Lo jauh itu? Jauh. Nyuwun doanya bah. Oh iya udah berhasil, amin. Oh saya senang guru saya udah doain. Amin. Lo jarang-jarang saya pengajian di telepon guru saya, hadirin, betul apa enggak? Tadi anak Satgas ya, sahabat Satgas ada di depan. Guru saya nelpon nunduk juga saya kan, betul apa enggak? Itu sam'an wa ta'atan itu penting. Ini anak adalah harapan orang tua. Bapak jangan kecil hati pak. Ibu jangan kecil hati, betul apa enggak? Jangan kecil hati. Kenapa? Kalau ibu harapan tidak tercapai, keinginan tidak tercapai, jangan khawatir ibu. Betul apa enggak? Kalau anak itu bawa orang tua, kalau orang tua itu kadang nggak bawa anak. Orang tuanya rusak, anaknya belum tentu ke bawa-bawa. Tapi kalau anaknya rusak, orang tuanya ke bawah. Betul apa enggak? Coba anaknya nyolong ayam, orang nanya anaknya siapa itu? Betul apa enggak ini? Tapi kalau bapaknya nyolong ayam, nggak bakal ditanya bapaknya siapa. Betul apa enggak ini? Nah ini, dan bapak yang bawa anak ibu kepada Allah. Jangan khawatir, ya. Allah tidak melihat penampilan,
Allah tidak melihat bentuk dan rupamu. Allah tidak melihat cerdas ataupun bodohmu. Tidak. Penampilan hanya sebagai casing saja. Allah nggak ngelihat imamah saya, Allah nggak ngelihat jubah saya, Allah nggak lihat kerudung ibu, Allah nggak lihat peci bapak, tapi Allah walakian duru ila qulubikum. Allah melihat hatimu dan hatiku yang dilihat langsung oleh Allah. Bukan titel yang dilihat, bukan jabatan yang dilihat, tapi yang dilihat adalah hati. Biar orang bodoh, biar buta huruf, biar gak bisa baca Quran, bebas dari dengki, bebas dari sombong, ini yang dekat dengan Allah daripada pinter sombong ke orang lain. Betul apa enggak? Ngajinya pinter, sholatnya rajin ke orang lain angkuh, buat apaan? Sombong ke orang lain, ini jauh dari Allah. Betul? Makanya semoga hatiku dan hatimu yang hadir semua malam hari ini dibersihkan oleh Allah. Amin. Allahumma. Lagian mau sombong apa yang mau disombongin? Betul apa enggak? Mau sombong ilmu, al-alim adalah Allah. Ilmu itu milik Allah, derajat itu milik Allah, harta milik Allah. Mau sombong kekayaan, Allah wani, kekayaan itu bukan milik kita. Kalau kamu cerdas, kecerdasan itu juga bukan, tapi itu milik Allah yang Allah titipkan kepadamu. Jangan sampai nikmat kecerdasan yang Allah titipkan menjadikan kesombongan di dalam kehidupan. Naudhu. Betul? Jangan. Maka oleh karena itu, saudaraku, saya punya anak, ibu punya anak, bapak punya anak. Bapak saya buta, saya juga buta huruf. Tapi orang tua saya nggak kenal lelah, selalu mendoakan. Lulus madrasah saya ditanya orang tua saya, Gus, mau mondok pesantren? Nggak. Waktu itu, ya udah maunya kemana? Kata waktu saya maunya SMP. Ya udah silakan SMP, tapi bapak nggak punya uang buat nyekolahin kamu. Biarin saya cari sendiri. SMP saya cari uang sendiri buat sekolah, Pak. Saya ngernek mobil, saya muli nyuci mobil. Akhirnya sampai lulus lah, saya kelas 3. Ditanya lagi sama bapak saya, mau mondok pesantren? Nggak mau. Bapak saya kepengen banget saya mondok pesantren, gitu. Ibu saya juga kepengen saya mondok pesantren, saya yang nolak terus. Nggak mau. Terus mau kemana? Mau lanjut SMA. Kenapa? Karena harapan saya nanti saya SMA lulus, saya akan kerja, saya akan bantu orang tua. Itu dulu pemikiran saya seperti itu. Ternyata itu keliru. Betul apa enggak? Dan sekarang pun banyak orang berpikir dia sekolah nanti setelah lulus dia kerja. Betul apa enggak? Kalau mau kerja ngapain sekolah? Betul apa enggak? Bukan jurusannya. Kalau kamu mau mondok pesantren ngapain tujuannya kerja? Bukan jurusannya. Terkadang kecil dimondokkan, pas gede disuruh nyari kerjaan. Ngapain mondok? Itu belajar kerjaan tapi merangkul umat, mendidik umat, mengajak takarub kepada Allah. Kalau mau kerja dididik dari kecil aja kerja, biar nanti gede hasilnya sudah banyak. Betul apa enggak? Ngapain itu sekolahin? Kalau mau nyari ilmu sekolahkan, mau nyari pengetahuan sekolahkan, mau nyari cara sopan santun sekolahkan. Itu baru tujuan yang luar biasa. Kalau sekolah cuma nyari ijazah mau kerja, ngapain ngabisin uang? Betul apa enggak? Toh bapak saya nggak sekolah bisa kerja, ibu saya nggak sekolah bisa nandur, betul kan enggak? Bapak saya nggak sekolah bisa dagang kok. Sekolah tujuannya bukan itu, pondok pesantren tujuannya juga bukan kerja, tapi tujuannya untuk menjadi manusia bermanfaat untuk orang. Alhamdulillah. SMA saya hadirin. Setelah SMA saya cari uang sendiri. Nggak sanggup saya, karena SMA kelas 2 biaya sudah mulai besar, SPP-nya sudah besar, pengeluaran besar. Saya bilang ke orang tua, Pak, ada apa? Saya mau berhenti sekolah. Memangnya kenapa? Nggak sanggup. Kan dari awal saya udah bilang, bapak saya bilang gitu. Kan dari awal bapak udah bilang, kalau saya sekolah nggak ada uang, tapi saya ngotot pengen sekolah. Ya udah, kalau kamu mau keluar, udah nggak apa-apa. Keluarlah saya kelas 2 SMA. Setelah keluar kelas 2 SMA, saya coba cari pekerjaan. Saya masuk garmen, perusahaan garmen. Setelah masuk perusahaan garmen dapat 2 bulan, saya mikir. Saya lihat orang yang lebih tua dari saya namanya Rudi. Saya panggil lah, Bang, kalau bahasa Tambun Bang, di sini Mas ya.
Mas, saya tanya, sudah lama kerja di sini? Lama. Ada berapa tahun? Ya mungkin sekitar 7 tahunan. Saya mikir, loh ini 7 tahun kok kayak gini kehidupannya. Nanti saya gimana masa depan saya? Betul apa enggak? Yang 7 tahun aja hidupnya masih pas-pasan. Ngapain saya di sini? Keluar saya dari perusahaan. Saya ikut orang tuanya teman. Saya punya teman namanya Dayat. Dia punya pemborong. Saat itu ada proyek di tempat pesawat itu bandara. Saya dibawa ke bandara, bagian bobok ini mekanik elektrik listrik. Saya bobok lubang-lubang listrik, hadirin. Itu cor-corannya pasir putih. Coba bayangin, pasir putih kalau dipukul kan nyala, betul apa enggak? Itu tiap hari saya mukulin tembok biar bikin jadi ada saklar-saklar gitu loh. Lubang-lubang saklar, tahu kan? Lubang-lubang saklar. Enggak apa-apa ini saya ceritakan buat nambah motivasi ibu bapak semua. Biar tidak kecil hati, biar enggak kecil hati. Saya habis kena pukulan palu. Saya mikir lagi, kalau kayak gini lama kayaknya saya nggak mungkin bisa nyenengin orang tua saya, betul apa enggak? Jangankan buat orang tua saya, buat makan saya aja masih susah. Biru semuanya kena pukulan yang namanya palu, berdarah, hasilnya nggak seberapa. Nggak mau saya, nggak mau ikut kerja kayak gitu lagi. Saya ikut lagi di mobil angkutan umum. Saya ngernek di angkutan umum. Punya supir namanya Bang Ucok. Saya tanya lagi Bang Ucok, Bang, abang nih bawa mobil angkot sudah berapa lama? Dari muda sampai udah sekarang ini, sampai anaknya SMA. Saya lihat Bang Ucok kok seumur hidup ini udah narik angkot gak kaya. Kehidupan kayak gini berarti saya nanti akan kayak begitu, betul apa enggak? Berhenti lagi saya keluar lagi. Akhirnya baru singkat cerita saya bawalah orang tua saya ke pondok pesantren. Saya lihatlah Kiai ini kok nggak usaha, ya kan? Dihormati, makanan ada, semua kecukupan. Akhirnya guru saya bilang, ya dunia ukhdumi liman khodamani wa akhliki liman khodamaki. Wahai dunia, apa itu dunia? Guru saya menjelaskan, harta, tahta, wanita, pria itu adalah dunia. Apa katanya Allah? Ya dunia, ya harta, wahai tahta, wahai wanita, wahai pria, tunduklah kamu, patuhlah kamu, layanilah kamu kepada orang yang tunduk dan patuh kepadaku serta melayaniku. Ini motivasi besar buat saya. Ternyata ulamanya Allah, kenapa dunia tunduk? Karena beliau tunduk kepada Allah. Betul? Tunduk kepada. Tapi lanjutan hadis kutsinya, wa ahliki liman khodamaki. Ya dunia, hancurkanlah dunia, hinakanlah orang yang tunduk kepadamu, orang yang siang malam mengejar kamu, orang yang setiap hari mikirin kamu. Mau tidur mikirin duit, berantem suami istri gara-gara duit. Yang kompak dong. Berantem suami istri gara-gara duit. Enggak, teguran dengan tetangga gara-gara duit. Berantem dengan mertua gara-gara duit. Berantem dengan orang tua gara-gara duit. Hancurkan orang yang kayak begitu, hinakan orang yang kayak begitu. Ini Allah bilang kepada dunia. Langsung saya pikir, saya nggak mau lagi ngejar dunia lah. Saya sudah ngulik, sudah kerja, sudah ngangkot, sudah. Sekarang semua ikut kiai saja. Akhirnya selama 8 tahun saya nyantri di guru saya 8 tahun, gak pernah pulang sama sekali. Idul Fitri saya nggak pulang, Idul Adha saya nggak pulang, hari apapun saya nggak pulang. Sampai saya punya adik perempuan, saya 4 saudara, 2 kakak perempuan, saya nomor 3 laki-laki, adik saya perempuan. Jadi saya laki semata wayang, kalau orang bilang satu-satunya. Adik saya nikah, saya nggak pulang juga. Sampai ibu saya minta, sudahlah pulang, kamu sudah besar, cobalah pulang cari kerjaan, nanti biar bantu-bantu ibu sama bapak. Saya nggak mau. Saya bilang gitu, saya nggak mau pulang mak, saya panggilnya emak. Saya nggak manggil mama karena saya makannya oncom bu. Jadi kalau makan, saya panggilnya emak. Saya nggak mau pulang mak, kenapa? Karena guru saya belum mengizinkan saya pulang.
Kata ibu saya, lo kamu kan sudah seharusnya ngurus saya, kamu harapan saya, kamu anak lanang satu-satunya, kakak kamu di bawah suaminya, adik kamu di bawah suaminya, tinggal kamu harapan saya nggak mau pulang. Kenapa? Karena saya masih ngikut kiai. Nanti kalau kiai saya menginginkan pulang baru saya pulang. Akhirnya ibu saya marah saat itu. Apa kata ibu saya? Anak durhaka, disuruh pulang. Saya pulang buat apa? Toh belum jadi. Betul apa enggak? Saya pulang buat apa? Akhirnya setelah 2 tahun ibu minta, baru guru saya panggil saya. Panggil. Saya izin, matur ke guru saya ingin pulang. Guru saya ngasih pertanyaan, direnungkan, dengarkan baik-baik pertanyaannya. Di luar biasa pertanyaan guru saya. Apa kata guru saya? Gus, kamu mau pulang? Iya, Abah. Saya panggilnya Abah Yai ke guru saya. Abah mau tanya ke kamu. Apabila kedua orang tua kamu tenggelam di dalam sungai, lalu kamu berada di pinggir sungai, namun di sekeliling kamu ada prajurit yang mengepung kamu, dan di hadapan kamu ada seorang raja. Raja ini bilang kepada kamu, jika kamu tolong orang tuamu, aku bunuh kamu, aku sembelih orang tua kamu. Tapi jika tidak tolong orang tua kamu saya selamatkan. Tapi orang tua kamu mati tenggelam. Apa yang akan kamu lakukan? Itu pertanyaannya. Jelas apa enggak? Jelas enggak? Saya ulang ya biar lebih jelas. Ada sungai. Orang tua saya berada di dalam sungai. Ibu bapak saya di dalam sungai. Saya di pinggir sungai. Kedengaran enggak ke sini? Dengarkan ya, biar ngaji pulang nanti ada hasilnya. Betul apa enggak? Jangan saya ngomong situ ngomong juga. Ya, gantian saya ngomong dulu situ diam, nanti saya diam situ ngomong. Betul apa enggak? Biar enak. Kamu ada di pinggir sungai, ibu dan bapak kamu tenggelam di dalam sungai. Tetapi kamu dikepung oleh prajurit yang memegang pedang. Di depan kamu ada seorang raja. Lalu raja itu bilang kepada kamu, kalau kamu selamatkan kedua orang tuamu, kamu aku bunuh, dan orang tua kamu aku bunuh. Akan tetapi, apabila tidak engkau selamatkan orang tua kamu akan selamat, tapi orang tua kamu mati tenggelam. Apa yang akan kamu lakukan apabila engkau menghadapi hal yang demikian? Coba saya tanya sekarang. Yang hadir, dilakukan seorang anak kalau melihat orang tuanya tenggelam di depan matanya. Tetapi kalau dia tolong, dia akan mati bersama-sama. Kalau enggak dia tolong, dia akan hidup namun orang tuanya mati. Apa yang akan dilakukan? Mau diam apa mau nolong? Jawab yang kompak, diam apa nolong? Diam apa nolong? Coba sebelah sini, diam apa nolong? Nolong. Jawabannya nolong semua ya. Berarti beda jawabannya dengan saya. Saya nggak jawab nolong. Kalau saya jawab nolong, saudaraku, itu sama saja saya yang membunuh orang tua saya. Kan Raja bilang, kalau kamu tolong, kamu saya bunuh, dan orang tua kamu saya bunuh. Berarti saya mikir, kalau saya tolong, berarti saya yang bunuh kedua orang tua saya nggak mau nolong. Dan saya pun nggak mau berdiam diri menyaksikan kematian di depan mata saya. Orang-orang yang saya cintai, orang-orang yang sangat berjasa buat saya, mengandung saya, menyusui saya, menafkahi saya, nggak bakalan saya tinggal diam. Harga diri seorang anak tidak akan tinggal diam melihat kematian orang tuanya. Betul? Guru saya tanya, apa yang akan kamu lakukan? Saya jawab ke guru saya, ke kiai saya akan mendekat raja, Bah. Untuk apa kamu mendekat raja? Saya akan memohon kepada raja. Raja mau menolong kedua orang tua saya. Guru saya cium jempol, ini baru hamba yang luar biasa. Paham? Kita deketin ke raja, yang mengancam itu raja kok. Raja punya banyak prajurit. Dekati raja, wahai sang raja, ampuni hamba. Hamba punya salah, ampuni, hamba lemah, hamba tidak berdaya. Tolong hamba raja, agar orang tua saya yang saya cintai mampu kau angkat dari dalam sungai. Maka raja akan memerintahkan kepada prajurit untuk mengangkat kedua orang tua kita. Begitu juga kita di dalam hidup kepada Allah. Contoh, nih biar lebih paham.
contoh. Ibu dan bapak sudah suami istri, lalu punya orang tua. Orang dalam kemelaratan atau kemiskinan. Kalau ibu ambil itu uang ibu, maka hancurlah rumah tangga ibu dengan suami. Betul? Umpamanya ada uang nih, kebutuhan ibu dengan keluarga, sementara orang tua butuh. Kalau ibu ambil atau bapak ambil untuk kadang ribut di rumah tangga. Betul apa enggak nih? Jujur ribut apa enggak? Kadang ribut. Wah, mau kemana kan uang saya kasih emak saya, emak kamu lagi. Kapan buat kita? Betul apa enggak gitu? Enggak ada, itu di kampung saya kayaknya itu. Di sini kayaknya ada sama juga sebenarnya. Betul apa enggak? Ini saya contoh kayak gitu. Orang tuamu berada di dalam kemelaratan, tenggelam dalam kemelaratan, tenggelam dengan hutang piutang, tenggelam dengan kesulitan, sementara kamu tidak mampu tolongnya. Kalau kamu tolong, kamu akan tenggelam bersama-sama. Kamu jual rumahmu, kamu jual tanahmu untuk menyenangkan orang tuamu, kamu akan sengsara juga akhirnya bersama-sama dengan orang tua. Betul apa enggak? Betul apa betul? Seumpamanya orang tua ibu punya hutang 2 miliar semuanya. Ibu pengen bantu, namun ibu tidak punya kuasa bantu. Oh, udah jual rumah kita, jual tanah kita, yuk kita bayarin hutangnya. Hutang lunas, tapi ibu dengan orang tua ibu melarat bareng-bareng. Betul apa enggak? Tapi kalau ibu diam, rumah ibu utuh, tapi orang tua ibu tenggelam di dalam lautan hutang. Na'udzubillah, menangis dia siang dan malam. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu sebagai anak datang ke Allah. Dia raja di atas raja. Hanya Allah yang bisa menolong dia, bukan kita. Kita manusia nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa. Datang ke Allah, Gusti, orang tua saya ya Allah. Hanya Engkau yang bisa nolong, hanya Engkau yang bisa bela, hanya Engkau yang bisa mengangkat dari kesulitan-kesulitannya. Hari ini tertumpuk dengan hutang piutang, esok kau senangkan amat mudah bagi Allah. Itu harus yang dilakukan seorang anak. Betul apa enggak? Betul apa betul? Ini pertanyaan seperti itu baru saya diizinkan pulang. Teman-teman saya jarang yang diizinkan pulang guru saya, karena jawabannya rata-rata nolong orang tua. Kadang-kadang kita niatnya bagus, tapi kadang prakteknya salah. Betul apa enggak? Oh, saya mau nolong orang tua saya lebih utama daripada suami. Wah, belum tentu itu, kadang salah prakteknya seperti itu. Betul apa enggak gitu? Salah. Datang ke Allah, Bu. Betul apa enggak gitu? Datang ke Allah. Bapak juga sama. Ya, ibu bapak sebagai orang tua ngeliat anak susah, datengin ke Allah. Datengin sang pangeran. Ngomong langsung, ya Rob, Engkau kuasa ya Allah. Apa sih yang sulit bagimu? Gak ada ya Allah. Api yang membakar tubuhnya Nabi Ibrahim tidak dapat menyentuh satu helai rambutnya, itu kuasamu. Lautan yang membentang luas menghalangi langkahnya Musa beserta dengan umatnya, itu bisa menjadi jalan, itu kuasamu. Betul apa enggak? Dulu engkau kuasa Rob, sekarang juga engkau tambah kuasa. Dulu engkau mampu, sekarang juga engkau tambah mampu. Sekarang tuh bagus semua tanya nih kepada jamaah, tapi jawab yang kompak. Allahnya Nabi Ibrahim sama enggak dengan Allah kita? Sama. Allahnya Nabi Musa sama enggak dengan Allah kita? Sama. Allahnya Rasulullah sama enggak dengan Allahnya kita? Sama. Allahnya Sunan Wali Songo sama enggak dengan Allahnya kita? Allahnya Yai Hamid Pasuruan, Allahnya Kiai Hasyim Asy'ari Jombang sama enggak dengan Allahnya kita? Beliau ditolong oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dilindungi oleh Allah, maka Allah juga bisa menolong saya dan jamaah, bisa mengangkat derajat saya dan jamaah semuanya. Yang penting yakinnya ikut kayak Kiai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul. Yang penting yakinnya jangan tanggung. Yakin jangan dihalangi dengan kemiskinan, yakin jangan dihalangi dengan kebodohan, yakin jangan dihalangi dengan keterpurukan, karena yakin harus menembus semuanya. Boleh kita orang susah, boleh kita orang melarat, yang penting satu, kita punya yakin dan iman kepada Alhamdulillah. Maka itu bagus, doakan semua diangkat derajatnya semuanya oleh Allah. Al-Fatihah.
Mic-nya satunya nyalain dong. Jatuh. Ya udah yuk, ini udah malam ya. Ini udah wah masya Allah jam 1:30 udah ini. Gak kerasa saya ngomong. Gimana? Seneng nggak mau pengajiannya ini? Oh sampai subuh. Motornya. Ayo ikutin bareng-bareng ya semua ya tanpa terkecuali ya. Ada yang bawa air, dibuka tutupnya ya, yang bawa air. Tapi ingat pesan tuh bagus, jangan musyrik percaya ke air. Percaya Allah. Air hanya sebagai sarana. Jadi yang sakit-sakit biar sembuh. Kenapa? Karena yusabbihunillahi. Apa yang ada di langit dan bumi semua bertasbih kepada Allah. Jadi air yang dibawa biar ditimpakan barokah. Amin. Barokah Fatihah, barokah istighfar, ya, barokah sholawat, barokah doa, barokah. Nanti kalau airnya sudah ada barokahnya, obat Allahumma. Diminum yang macet jadi obat Allahumma. Diminum yang rumah tangganya kacau setiap hari ya biar harmonis rumah tangganya. Ada nggak yang rumah tangganya berantem melulu nih hadir? Ada apa enggak? Hah? Yang mana orangnya? Yang mana? Warna apa kerudungnya? Udahlah, hentikan pertikaian rumah tangga. Pengen lancar rezekinya? Yang nggak jawab nggak lancar. Pengen lancar rezekinya? Berantem. Setuju? Berhenti berantem. Karena malaikat Mikail yang bawa rizki, kalau rumah tangga berantem tuh pulang lagi bu, nggak jadi ngirim rizki. Malaikat Mikail aja males loh, apalagi orang ngutangin. Betul apa enggak? Ya kurangin lah. Umpama seminggu sekali, kurangin jadi 2 minggu sekali. Betul apa enggak gitu? Umpama saya berantem seminggu 3 kali pakai dengan istri saya, besok habis aja kurangin seminggu sekali aja. Setuju apa enggak? Kurangin aja, udah kurangin biar apa? Lancar rezeki. Setuju bu? Setuju? Kurangin berantem di dalam rumah tangga. Banyakin zikir, banyakin ingat kepada Allah, biar Allah juga ingat kepada kita. Kalau Allah kita dalam kesulitan maka diberikan kelancaran ya, kita terhimpit diberikan peluang. Udah siap semuanya? Ya ikutin bareng-bareng ya semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi mahabbata wa ma'rifata. Allahumma tawassalna ruhana ilar ruh Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi wa ilar ruhi Sayyidina Sultanin Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ilar ruhi Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan wajah kedua orang tuanya masing-masing. Diingat-ingat wajah orang tuanya yang ada maupun yang telah tiada. Mohon ampun ke Allah. Li abi wa ummi astaghfirullahaladzim. Li abi astaghfirullahaladzim. Li abi wa ummi astaghfirullahaladzim. Li abi wa ummi astaghfirullahaladzim. Li abi wa ummi astaghfirullah. لأبي وأمي أستغفر الله الذي 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 لأبي وأمي أستغفر الله
الذي لأبي وأمي أستغفر الله العظيم لأستاذي 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 أستغفر الله أستاذي أستغفر الله اللازم لأستاذي 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 أستغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات أستغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات أستغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات أستغفر الله. Ayo ikutin bareng-bareng semua. Astaghfirullah al-lazim lil muslimin wal muslimat 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 astaghfirullah al-azim lil mu'minin wal mu'minat astaghfirullah al-azim lil mu'minin wal mu'minat astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat astaghfirullah al-azim lil mu'minin wal mu'minat astaghfirullah للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله اللازم للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله اللازم للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله اللازم للمؤمنين الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه أستغفر الله الآدم 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 وأتوب إليه إنه غفار استغفر الله الذي إنه كان 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 غفارا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام على رسول الله صلاة والسلام
Rasulullah, salatu wassalamu alaika ya 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 Rasulullah, wassalamu alaika ya Rasulullah, salatu wassalamu alaika Rasulullah, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin, ya hadi ya alim ya khabir ya mubin, ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin, ya hadi ya alim ya khabir ya mubin, ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin, ya hadi ya alim ya khabir ya mubin, ya kafiyu ya ghaniyu ya fatahu ya razak ya ghafir ya ghani ya fatah ya razak ya ghafir ya ghani fatahu ya ya fatah ya razak rabbi yasir wala tu'asir, rabbi yasir wala tu'asir, rabbi yasir wala tu'asir, rabbi tamim khairi, rabbi yasir wala tu'asir, rabbi yasir wala tu'asir, rabbi yasir wala tu'asir, rabbi tamim bil khairi, rabbi yasir wala tu'asir, rabbi yasir wala tu'asir, rabbi yasir wala tu'asir, rabbi tamim bil khair. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah ya Qayyum ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Allah, ya Qayyum ya Allah, ya Hayyu 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 ya Qayyum, Hayyu ya Qayyum ya Allah, ya ya Hayyu ya Qayyum ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Nawaitu taqarruban afdhalu dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah, 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 Allah illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala bahri syafa'a sayyidina habibina syafi'ina nabiyina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi sayyidina Abu Bakar, sayyidina Umar, sayyidina Utsman, sayyidina Ali radhiyallahu an bi barakati Syekhumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim khususan ila hadratin Nabi Allah Ilyas alaihi wasallam wa sumau susun gatruhi silsilah Naqsyabandiyah Sayyidina Sultanin Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an wa azwaji wa hibbi sumaruhi Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu an wa Sayyidi Sayyid Junaidi Al-Baghdadi wa Syekh Bahuddin Naqsyabandi wa Syekh Abdul Hasan Al-Sadli wa Syekh Sa'rani radhiyallahu an wa summa susun terruhi Habib Abu Bakar bin Salim, Habib Salim bin Jindan, Habib Husain bin Abu Bakar Ali Batang Jamil Habaib wa ila ruhi abina Adam alaihi salam wa ummina Hawa jami'il minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin wal ulama lil aminin wal malaikatil muqarrabin sayyidina wa malaikat Jibril wa Mikail Israfil Jibril malaikat jasmani, malaikat rohani, malaikat rahmat, malaikat istiqomah, malaikat hafadhah wa malaikat hadal arsy bi barakati Syekhumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khususun ila terruhi Jami'il Aulia'il Wali Adim Sunan Wali Songo. Sunan Kalijogo itu menurut cerita tuh nunggu tongkatnya Sunan Bonang, betul? Berapa tahun itu? Beda-beda ceritanya ya. Ada yang keterangannya 3 tahun ya. Di saat Sunan Kalijogo nunggu tongkatnya Sunan Bonang, Idul Fitri pulang apa enggak? Pulang apa enggak? Enggak. Idul Adha dia pulang ke rumah apa enggak? Enggak. Begitu juga saya saat nyantri ya. Jadi saya ngambil pelajarannya dari Sunan Kalijogo. Khususan ila terruhi Jami'il Aulia'il Wali Adim Sunan Wali Songo. Semoga barokahnya Allah diberikan kepada kita yang hadir malam hari ini. Wa sumo susun terruhi Syekhina Kiamad Khalil bin Kablatif Bangkalan. Ya Abu Samsudin Batu Ampar yang Mori Batu Ampar, bujuk Lantong, bujuk Tumpang, bujuk Kasambi, bujuk Jambi, bujuk Cubaing Mata, Bidra Saud, Saidi Sub Telanggo, bujuk Madura, ke Jedin Kebun Nangka, ke Ilas Legolok, ke Majid Dabata, ke Hamid Banyuanyar, ke Bakir Banyuanyar, ke Beda Banyuanyar, ke Mukhlis Batu Ampar, Jami'il, ke Batu Ampar, wa ila ruhi Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Imam Banten, Syekh Maulana Subhan Mui Pambian Jawa Barat Kerawang, ke Haji Nur Ali Bekasi, ke Johari Ceger, ke Nawawi Ceger, kalau Fatah, ke Mukhlis, wa ila ruhi Syekhina Ye Hamid bin Ke Abdullah Pasuruan, ke Hasim As'ari Jombang, ke Musaim Romi Jombang, ke Rotan Yung Jombang, Gusmi wa Gusud, ke Hafid Nogo Sareh, Komar Beringin, ke Ustaz Komar Beringin, ke Hanan Tanggul, ke Mukhlas Bedadu, ke Son Haji Baga, Habib Bukhdar Bodowosob, Jarbang Syekhon, Habib Muhammad Ketapang, Habib Hashim, Bapaki Kaliboto Jami'il Habaib, bi barakati Syekhumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khususun ila terruhi ke As'ad bi Samsul Arifin Kerja Rum Nyituan, ke Ahmadu Syarif Slik Limur Nyi Senap Nyi Julaiha, ke Khatib Curakates, ke Masrat Ompok, ke Soleh Puger, wa ila ruhi ke Sidik Jember, ke Amar Sidik Jember, ke Mansur Sidik Jember, ke Abdulham Sidik Jember, Aba Usman Jember, Haja Ummi Fatona, Mirabisa, Misafiyah, Mifarijanya Tayyibah, Aba Karto, Aba Aziz, Aba Badwi, Aba Magdob, wa ila ruhi Abuya Aba Sukri, wa ila ruhi Syekhina Yema Sidik Jember, ke Dodo Hiri Pasuruan, ke Aga Basuni Haris Cikande Kerawang, ke Ahmad Taib Pacing Kerawang, ke Harun Bekasi, ke Mugeni Sukatani, Jami'il Aulia'il Wali Adim, Ahli Badar, Ahli Uhud, Ahli Baki, Ahli Ma'al Madinah, Al Madura, Allah seluruhnya yang ada di Pulau Jawa, yang ada di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Irian, di mana saja berada seluruh dunia. Semoga detik malam hari ini barokahnya, karomahnya Allah kiprati kepada kita yang hadir malam hari ini. Allahumma. Dan juga ya Allah, Tu bagus mewakili seluruh jamaah yang hadir malam hari ini, kami mohon ya Allah, sebab barokah kedua orang tua kami, barokah guru-guru kami, barokah keramat Syabdul Qadir Jilani, syafaat baginda Rasulillah, sebab izin dan ridhamu ya Allah, tetesilah yang hadir malam hari ini, mustajab doanya para wali-walinya Allah. Semoga yang hadir malam hari ini ujung lidahnya Allah tetesi kemustajaban doa para wali-walinya Allah. Amin. Agar bisa mendoakan anak cucu dan keturunannya. Amin. Menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat buat orang lain. Amin. Manfaat buat agamanya. Amin. Manfaat buat bangsa negaranya. Amin. Manfaat buat orang-orang sekelilingnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khususan juga saya minta Fatihah buat orang tuanya masing-masing. Ya, punya orang tua, mertua, guru,
Guru dari juz amma sampai bisa baca Al-Quran, itu adalah orang-orang yang paling berjasa buat kita, betul? Makanya saya minta Fatihah buat orang tuanya masing-masing, mertuanya masing-masing, gurunya masing-masing, yang ada maupun yang telah tiada. Semoga ampunan dari Allah. Yang masih ada ditambahkan sehat, panjang umur, sehat yang barokah, umur yang barokah. Yang telah tiada diluaskan alam barzahnya, diakukan sebagai santrinya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani, diakukan sebagai umatnya baginda Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Khususon juga minta Fatihah buat seluruh yang hadir malam hari ini tanpa terkecuali, siapapun engkau, apapun latar belakangmu, siapapun keturunanmu, aku tidak tahu hal itu. Yang penting engkau dan aku adalah saudara, engkau dan aku adalah keluarga. Bahasa saya dan jamaah boleh beda. Saya orang Bekasi, bahasa Betawi. Anda orang Jawa Tengah, menggunakan dengan bahasa Jawa. Apalah artinya perbedaan bahasa? Toh kita ini saudara. Kulukum min Adam wa Adami min Turab. Semua umat manusia adalah keturunan dari Nabi Adam, yang asalnya juga sama-sama dari tanah. Saya dan jamaah adalah keluarga tanpa terkecuali. Kalau ada saudara saya yang hadir malam hari ini, ya masih senang judi, ya semoga dihijrahkan takdirnya yang lebih baik oleh Allah. Saya tidak menghina kalian, saya tidak merasa lebih baik dari kalian. Bahkan di mana saya diundang selalu saya katakan, wahai saudaraku, jika engkau yang dengar suaraku malam hari ini, apakah engkau penjudikah itu? Mau pemabukkah itu? Mau perampokkah itu? Jika engkau ingin datang kepadaku malam hari ini, yuk datang ke tempat ini. Kita ibadah sama-sama kepada Allah. Karena di antara kita tidak ada sekat. Kita semua adalah saudara. Betul? Betul? Kalau saudara kita jangan dibenci, jangan dimusuhi, tapi yuk bareng-bareng kita doakan kepada Allah agar sama dibuat kebaikan oleh Alhamdulillah. Maka tanpa terkecuali semua yang hadir malam hari ini, bahkan nanti saat jam 12 tuh samawat, Allah buka pintu langitnya. Di saat pintu langit sudah dibuka oleh Allah, Allah yang hadir kumpul malam hari ini. Apa tawaran Allah? Yang paling pertama Allah menawarkan mustaghfirin. Siapa yang butuh ampunan? Saya dan jamaah orang banyak dosa. Betul apa enggak? Betul apa betul? Coba, punya dosa apa enggak? Dosa ke orang tua punya? Dosa ke mertua punya? Dosa ke suami punya? Dosa ke istri punya? Punya saya dan jamaah ini. Makanya Allah tawarkan hal min mustaghfirin nanti saat jam 12. Siapa yang butuh ampunan? Ada suara di atas langit, saudaraku. Di saat jam 12 itu ada suara penawaran kepada saya dan jamaah. Siapa yang butuh ampunan? Nanti kita katakan bersama, ya Rob, saya butuh ampunan. Saya banyak salah, ya Allah. Saya sering bohong dengan istri. Istri berani kepada kami, saya berani ke orang tua, saya pernah menyakiti hati mertua, ampuni saya ya Allah. Nanti kita mohon ampun kepada Allah. Betul? Lalu suara yang kedua, tawaran lagi, apa yang Allah tawarkan? Hal min taib. Siapa yang butuh taubat? Siapa yang ingin kembali kepada Allah? Taubat itu kembali. Yang sekian lama kamu lari dari Allah, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan hutang piutang, sibuk dengan harta benda, ditawarkan siapa yang butuh kembali? Siapa yang mau kembali? Saya ya Allah. Sekian tahun saya hidup di dunia, acuh tidak acuh kepada Engkau. Di saat saya senang saya lupa kepadamu, saat saya sulit saya menangis kepadamu.
Di saat saya jaya, saya lupa kepadamu. Semua teman datang kepadaku, sahabat kenal kepadaku, saudara kenal kepadaku. Namun di saat kebangkrutan datang, saudara menjauh, sahabat menjauh, teman menjauh. Hanya engkau yang selalu ada untukku. Saya yang butuh taubat, betul? Lalu suara yang ketiga menawarkan, hal min tolabi hajatin. Siapa yang butuh kabul hajat? Kamu yang punya keinginan punya rumah, punya keinginan punya suami, punya keinginan punya keturunan, punya keinginan agar anaknya diangkat derajatnya, punya keinginan agar dapat ketemu jodoh, keinginan pengen cerdas dalam pelajaran, keinginan bebas dari hutang, keinginan macam-macam. Allah tawarkan kepada saya dan jamaah, hal min tolabi hajatin. Siapa yang butuh kabul hajat, maka datang. Saya ya Allah seorang ibu, saya ya Rabbi seorang bapak, pekerjaan saya serabutan, harta saya nggak banyak, saya punya anak banyak, saya punya kebutuhan banyak. Saya ingin ya Allah masa depan anak-anak saya bagus, saya melarat tidak masalah, saya menangis tidak masalah, bisa tersenyum dengan kebahagiaan di hari depannya. Matur langsung. Betul? Yuk semuanya nanti ya saat saya bilang hajatina, nunduk langsung minta ke Allah. Masing-masing keinginannya. Pertama kamu minta ampunan dosa. Kedua kamu minta ingin kembali kepada Allah. Ketiga baru minta kabul. Sebelumnya saya minta Fatihah dulu. Buat semua yang hadir, tambah sehat panjang umur, yang punya usaha lancar usahanya, yang sakit diberikan kesembuhan, yang belum ketemu jodoh diberikan jodoh yang barokah, yang belum punya keturunan diberikan keturunan yang barokah, yang hamil lahir gampang selamat, selamat ibunya, selamat jabang bayinya, ya, yang belum punya tempat tinggal layak oleh Allah, yang bangkrut usahanya semoga dibangkitkan kembali oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Juga itu bagus minta Fatihah. Ya, mohon keridoannya. Itu bagus meminta Fatihah buat guru itu bagus. Guru saya, orang tua saya yang ngasuh saya dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang. 8 tahun saya dibimbing dari belum tahu apa-apa sampai saya itu mengetahui, dari nggak kenal akhlak sampai kenal akhlak, dari nggak kenal Tuhan sampai kenal Tuhan, dari nggak kenal Nabi sampai kenal Nabi. Saya mohon minta keikhlasannya, saya minta Fatihah buat guru-guru saya yang dari ngajar SD, SMP, madrasah, ya, guru ngaji saya dari kecil, dan juga wabil khusus buat guru pondok pesantren saya Syekhina Abah K. Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga guru-guru saya yang telah tiada diluaskan alam barzahnya dikumpulkan bersama dengan kekasih-kekasihnya Allah. Wabil khusus untuk Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi ditambah doanya beliau ditambahkan mustajab oleh Allah, dan juga rencananya beliau selalu disukseskan oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Juga saya minta Fatihah buat sahabat-sahabat Banser saya, semoga selalu diberikan kekuatan oleh Allah mengawal pengajian, mengamankan pengajian, mengawal ulama, menjaga ulama, dan juga Fatihah juga untuk bangsa kita tercinta Indonesia, semoga selalu berada dalam lindungan Allah. Para pemimpin-pemimpin kita dari RT, RW, lurah sampai presiden diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan keselamatan oleh Allah. Semoga seluruh rakyat Indonesia disatukan oleh Allah agar menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur, kemahrifah loh jinawi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Li sahibil hajat ana wa antum, ya. Saat saya bilang takbir hajatina, nunduk langsung minta masing-masing, ya.
Yang nggak bisa bahasa Arab minta pakai bahasa Jawa, Allah ngerti kok. Betul apa enggak? Langsung jujur ke Allah, bilang terang-terangan, ya Rob, ngomong, tidak bisa ya Allah, saya menyelesaikan, gelap di depan, gelap di belakang, cari pinjaman susah. Engkau punya cara yang tanpa saya sangka dan tanpa saya duga, gitu. Paham ya? Li sahibil hajat ana wa antum bi barakati wa karamati sultanin aulia Syekh Qadir Al-Jailani wa bi syafaat nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biidnillah waridallah ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir taqdi hajatina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta Fatihah buat Bengkelas Aji Jaya dan juga percaya Miftah Collection, semoga ditambah lariskan oleh Allah. Dari ahli Miftahuddin bin Bapak Tohirin, apa yang diharapkan, apa yang dihajatkan, disukseskan dan dikabulkan oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, ikutin lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anta maksudi waridoga matlubi ilahi ilmuka kafir an su'alin ikfini bihaqil fatihati su'alan wa karomika kafir anil maqali akrimni bihaqil fatihati maqalan
wa hasir ma fi dhamiri. Jadi tadi sebelum saya naik ke panggung, Pak Lurah ini bilang akan dibangun musola, betul apa enggak? Musola di kanan panggung, ya. Nah, saya minta Fatihah, semoga pembangunannya dilancarkan oleh Allah. Dan bagaimana kalau sekarang saya ajak kita nyumbang bareng-bareng buat ngawalin? Setuju apa enggak? Mau apa enggak? Mau apa enggak? Percaya enggak kalau kamu nyumbang tuh diganti sama Allah? Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Kalau percaya yuk keluarkan bareng-bareng. Tenang aja hadirin, enggak bakalan melarat orang yang bantu jalan agamanya Allah. Betul? Enggak bakalan disusahkan orang-orang yang ahli sedekah, enggak bakalan. Tuh bagus sekian tahun ceramah diundang kemanapun nggak pernah terima bayaran, tetep kok nggak kekurangan. Betul apa enggak? Sekarang sedang ada pembangunan, alhamdulillah diberikan kelancaran. Saya juga datang mau nyumbang juga dibuat musola. Jadi saya nggak cuma ngajak, tapi saya juga buktiin. Kadang kan kiai kan ngajak, kiai sendiri nggak nyumbang. Betul apa enggak? Nyuruh bisa, kadang-kadang nggak ngelakoni. Oke, saya juga bantu 2 juta lah buat bangunan ini. Yo, sekarang jamaah juga bareng-bareng, ya keluarin seadanya udah. Tenang, akan diganti oleh, betul apa enggak? Allah tidak ingkar janji. Innallaha la yuhliful mi'ad. Kalau engkau percaya kepada Allah, tidak mungkin kau dikecewakan oleh Allah. Ayo bareng-bareng yuk kita keluarin. Yo, ibadah Allah. Ibadallah rijal Ali sunali ajrillah wa kunu aunana lillah hasana dhabi fajlillah halal gafi salatullah halal safi salamullah bil muhidin ya من بواهي يا الله ويا عتب ويا أنجاب ويا سداد ويا أحباب وعنتم يا أولي الألباب تعالى ونصور لله ألقى في صلاة الله هل في سلام الله بالمهدين وخالصنا من البواهي يا الله سألناكم سألناكم ولتلفوناكم وفي أمرنا قصدناكم فاسألوا أسماكم لله في صلاة الله سلام الله إن الخالصنا من البواهي يا الله فيا ربي بسنتي تحقق لي إساراتي أسدتي بساراتي ويفوق لله هل لك في صلاة الله هل في سلام الله بالمهدين الخالصنا من البواهي يا الله بكسب الحسب أمع عيني ورب البين وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله هل لك في صلاة الله سلام الله بالمهدين الخالصنا من البواهي يا الله صلاة الله
سفي الخلق عند الله هلك في صلاة الله هل سفي سلام الله بالمهدين الخالصنا من البواهي يا الله بالبركة والكرامة شمس القدير ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورد الله آمين 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 يا الله رب العالمين. Di samping nunggu jam 12 kita doa. Saya cerita dikit ya. Nih, tinggal 7 menit lagi. Nanti jam 12 tepat kita doa. Setuju? Dengerin ya. Saya tuh di pondok saya yang lama di Tambun itu kan menggunakan lapangan untuk dikir. Nah, lapangan di depan sini ada tanah 200 meter. Di saat itu mau dibangun rumah. Kalau dibangun rumah otomatis jamaah yang mau dikir nggak bisa lewat. Akhirnya ketemulah yang punya tanah dengan saya. Ngobrol-ngobrol, akhirnya dia tahu, oh ini buat pengajian bagai iya. Ya sudah, saya. Oke. Setelah saya sudah ada kesepakatan, dia mau jual, saya mau beli, saya umumkan ke jamaah di kala itu. Mungkin sekitar 5 tahun yang lalu lah. Yuk, yang mau ikutan silakan. Ada ibu-ibu dari daerah Bekasi, nama daerahnya Balong Ampel. Ya, tua, dia janda, punya uang 100.000 ya. Akhirnya karena dengar ada pembebasan tanah untuk jalan, itu disumbangkan. Sambil nyumbang dia bilang, wah kayak orang-orang gitu loh. Orang memang di wilayah ini wilayah pesawahan loh, dan dia nggak punya sawah gitu loh. Saya kepingin punya sawah, nah saya sumbangin lah biar nanti bisa kebeli sawah 100.000 loh. Tapi ini ibu janda ini punya keyakinan yang luar biasa kepada Allah. Akhirnya selang nggak begitu lama ya, langsung ustadznya yang dari Balong Ampel ceritalah ke saya. Karena si ibu ini cerita kepada ustadz yang di sana, namanya Ustadz Bordi. Ustadz Bordi cerita ke saya, Kiai, ibu yang waktu nyumbang 100.000 itu, yang dia ke panggung memang salaman ke saya buat nyumbang tanah. Sekarang alhamdulillah tanpa disangka, tanpa diduga itu punya sawah. Gimana ceritanya? Kan dia nggak punya uang, orang miskin bu. Jadi gini ceritanya, ada orang Jakarta ya punya sawah daerahnya, tiba-tiba ingin dijual. Karena belum ada pembeli, ketemu dengan si ibu tadi. Dia bilang, bu, tolong carikan pembeli ya bu. Kalau mau ada yang beli sawah saya, nggak apa-apa pak, saya aja yang beli. Begitu, ya udah, tapi saya minta tempo, minta waktu. Paham tempo kan? Minta waktu. Kalau nanti saya sudah punya uang, bapak saya kabarin, saya bayar. Oh ya udah, nggak apa-apa lah. Nanti kalau sudah pegang uang, kabarin aja saya. Pulanglah yang punya tanah. Si ibu ini cerdas pikirannya. Dicarilah orang mana yang mau gade itu sawah, gitu loh. Digadaikan tuh sawah seharga. Secara akal nggak masuk akal itu bu, nggak mau orang gadai semahal itu, betul apa enggak? Ya nggak mau lah, betul? Masa gadai sawah seharga sawah yang mau dijual? Tetapi kuasa dan pertolongan Allah itu orang mau. Digadai lah tuh sawah, diberikan uangnya kepada si ibu. Dia ibu bilang, ini sawah saya gadaikan. Digadaikan, uang ini diterima, dibayar sama yang punya sawah. Jadi sawah ini milik siapa? Milik siapa? Milik si ibu, betul apa enggak?
Akhirnya anaknya pulanglah dari perantauan, ceritalah ibunya, "Mak, ibu punya sawah, tapi ibu gadaikan ke orang. Berapa gadainya? Sekian." "Ya udah Bu, tebus saja." Atau gadaiannya disebut pegadaiannya, akhirnya itu sawah jadi miliknya. Sekarang juga punya tanah hampir ratusan meter di sana, lumayan harganya. Betul apa enggak? Kemarin saya dengar lagi bebasin lapangan yang dulu pernah saya pakai acara di Balong Ampel. Jadi dengan awal 100.000 dia punya sawah dia punya hasil, bisa beli tanah. Ini bukti janji Allah tidak diingkari. Betul? Tinggal tergantung kita mau yakin atau tidak. Betul apa enggak? Kalau tepuk tangan yang bareng apa? Nah gitu biar nggak ngantuk. Ini kok mukanya kelihatannya muka-muka hutang piutang semua kayak ini. Termasuk yang ngomong juga ya. Sama, kita semua orang-orang punya hutang. Betul apa enggak? Siapa orang nggak punya hutang? Hah? Oh, saya nggak punya hutang uang, punya hutang janji. Ayo, betul apa enggak? Saya nggak punya hutang janji, punya hutang jasa. Ayo, saya nggak punya hutang jasa, punya hutang budi. Banyak hutang itu. Ada hutang yang tidak mungkin bisa dilunasi. Hatta 100 miliar engkau bayar. Hutang apa? Hutang jasa kepada kedua orang tua. Satu saja tetes air asinya itu tidak bisa dibayar dengan uang miliaran rupiah. Betul apa enggak? Tak bisa dibayar dengan miliaran rupiah. Maka oleh karena itu, semoga ibu saya semuanya yang masih ada ditambahkan sehat panjang umur, dan barokahnya ibu, barokahnya bapak, semoga diciprati kepada anaknya masing-masing. Allahumma. Dan tadi yang bantu-bantu musola buat pembangunan musola, semoga diganti dengan barokah berlipat ganda oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Maulana ya Maulana ya Sami du'ana bihormat Nabi Muhammad la taqto rojana La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Minallah narju bil barokah wal hadir waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah waridallah. La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Minallah narju ghufran. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah bi barakatihi abina wa umina. Allahumma ya Allah bi barakati ustadina. Allahumma ya Allah bi barakati syekhina Bahya Junaidi al-Baghdadi. Ya Allah bi barakati karamati sultanin aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Allahumma ya Allah wa bi syafaat nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah bi idznillah waridallah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana inna maglubun pantasir.
Rabbana inna maglubun fantasir, Rabbana inna maglubun fantasir, wajibur qalbanan munkasir, wajma' samtanan mudasir, innaka antar rahmanul muqtadir, ikfina ya kafi anatukal muftakir, kafabile nasiro, inna syirka ladul adim, wa la yurdul mandil ibad, fakuti adabil kamilatin tadulamu alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni, Allahumma nawir qulubana biduri hidayatika kaurdan ardum samsika badan abada ya Allah. La haula wala quwwata illa billah, anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani muslimin hikmi bis solihin, wa huwa rauful ladhi bi rizqil nasir, wa qul jal haq wa jahaqul batil, innal batila kana zahuqa, wa nunazil qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin walidud dhalimina illa husyara, innahu min sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, ala ta'lu alayya waktu di muslimin. Allahumma sallimna ya Allah, selamatkan semua yang hadir malam hari ini, selamatkan hakikat imannya, selamatkan rumah tangganya, selamatkan hatinya, selamatkan anak cucu dan keturunannya, selamatkan hajatnya, selamatkan ya Allah, baik hidup dunia dan akhiratnya. Allahumma sallimna ya Rabb. Saya yang kumpul semua malam hari ini punya anak dan keturunan. Kami sebagai orang tua, besar harapan kami ingin melihat anak-anak kami jadi orang-orang yang sukses, jadi orang-orang yang berhasil, jadi orang-orang yang tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain. Kami besar harapan ya Allah. Namun apalah artinya harapan kami jika Engkau tidak mewujudkan? Maka detik malam hari ini kami pasrahkan semua kepada Engkau ya Allah. Wahai Zat yang maha mengetahui dari apa yang tidak kami ketahui, ya Rabb, Panjenengan tahu apa yang ada di dalam isi hatinya masing-masing yang hadir malam hari ini. Karena Panjenengan alimun bidatis sudur, Engkau tahu apa yang ada di balik dada kami. Engkau tahu kesulitan kami, Engkau tahu penderitaan kami, Engkau tahu masalah kami. Yang punya hutang ada malam hari ini, yang punya penyakit sekian tahun tidak kunjung sembuh ada malam hari ini, yang rumah tangganya diambang kehancuran hadir malam hari ini. Tolong ya Allah, selamatkan semua yang hadir malam hari ini. Ya Allah, di saat kami terpuruk, harta tidak ada, uang tidak ada, sahabat menjauh, teman menjauh, saudara menutup pintu rapat-rapat, hanya Engkaulah yang menawarkan malam hari ini kepada kami. Dan di saat jam 12 malam, tuftahu abwabus samawat, Engkau buka pintu langitmu dan Engkau tawarkan hal min. Siapa yang butuh ampunan? Saya ya Allah. Saya butuh ampunan kepada Panjenengan. Saya banyak salah, banyak menyakiti hati orang tua, banyak menyakiti hati mertua, banyak menyakiti hati orang-orang sekeliling kami. Kami sebagai suami terkadang kami tidak jujur, belum bisa menafkahi secara layak kepada anak dan istri kami. Dan kami sebagai istri pun sama ya Allah, mohon ampunan kepada Panjenengan. Saya seorang istri yang sering berani ke suami, sering marah-marah ke suami. Malam hari ini kami sadar ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni kesalahan-kesalahan orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami. Dan Kau pula menawarkan hal min taib. Siapa yang butuh taubat, siapa yang ingin kembali kepada Allah, saya ya Allah. Sekian tahun kami habiskan hidup kami hanya mencari. Sekian tahun hidup kami habiskan di lahan pertanian.
Kami habiskan di tempat pekerjaan. Sangat sedikit kami mendatangi Engkau ya Allah. Kami butuh kembali kepada Panjenengan. Dekatkan kami kepadamu ya Allah. Dekatkan anak-anak kami kepada Engkau. Dekatkan istri kami kepada Engkau. Dekatkan orang-orang yang cinta kepada kami kepada Engkau ya Allah. Dan Kau pula menawarkan hal min tolabi hajatin. Kabul hajat ya Rabb. Saya yang ada di atas panggung, yang ada di bawah panggung, semua butuh kabul hajat ya Allah. Ada yang terhimpit dengan hutang-hutang sampai bingung mau kemana cara melunasinya, mau kemana cara bayarnya sudah tidak tahu ya Allah. Engkau kuasa, kuasamu di atas segala-galanya ya Allah. Sulit bagi kami, namun tidak sulit bagi Engkau. Mustahil bagi kami, namun tidak mustahil bagi Engkau. Tidak masuk akal bagi kami, namun masuk akal bagi Engkau. Saya percaya dengan firman-Mu ya Allah. Saya percaya dengan janji-Mu. Dan tidak ada hal yang tidak masuk akal. Tidak ada bagi kuasa-Mu ya Allah. Maka demi kuasa-Mu ya Rabb, turunkanlah sedikit kuasa-Mu di tempat ini. Buat yang hadir malam hari ini, agar mereka yang sudah yakin tambah yakin, yang belum yakin ikut yakin bahwasanya benar Engkau turunan pulang dari tempat ini punya turunan yang barokah. Yang punya hutang pulang dari tempat ini lunas hutangnya. Yang punya hajat datang ke tempat ini, pulang dari tempat ini kabul hajat, amin. Kabul maksud, amin. Kabul harapan, sukses cita-citanya, sukses anak keturunannya. Kami ridho jadi orang susah. Amin ya Allah. Kami ridho jadi orang melarat. Amin ya Allah. Kami ridho dihina orang. Amin ya Allah. Namun kami satu harapan kami yaitu anak-anak kami ya Allah. Amin ya Allah. Jadikanlah kesulitan kami ini, jadikanlah kemiskinan kami ini kebahagiaan buat anak-anak kami di hari depan. Kesuksesan buat anak-anak kami di hari depan. Amin ya Allah. Allahumma barik lana ya Allah ya Rabb. Salimna seluruh umat Islam di atas muka bumi ini. Amin ya Allah. Salimna bangsa Indonesia. Amin ya Allah. Selamatkan bangsa kami dari cekcok perang saudara. Amin ya Allah. Selamatkan bangsa kami dari negara. Selamatkan bangsa kami dari segala macam musibah. Berikan kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kami. Rukunkan rakyat Indonesia. Amin. Salimna, 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 salimna min afatid dunya wal akhirah wa min fitnah innaka qadir. Rabbil ibad. Ya Allah, tidak panjang kalam yang kami ucapkan malam hari ini. Saya Tubagus Al-Mubarak mewakili semua yang hadir malam hari ini. Kami pasrahkan semua kepada Panjenengan Amin ya ya Allah. Allah. Rumah tangga kami, Amin. anak-anak kami, Amin. usaha kami, Amin. semua kami pasrahkan. Amin. Engkaulah Maha menyelesaikan dari segala macam persoalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Farrij alal muslim. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, untuk tokoh, para kiai, para ustadz, cukupkanlah kehidupannya ya Allah. Cukupkanlah kehidupannya ya Allah. Cukupkanlah kehidupannya ya Rabbi. Jangan sampai dia mengajar kepada para santri dan jamaah dilanda kebingungan. Amin ya Allah. Dia ingin mengatakan bahwa untuk mengajar kiai sementara hidup berada dalam kesulitan, hidup tertindih dengan hutang piutang. Bagaimana kami bisa meyakinkan umat untuk yakin kepadamu? Bagaimana kami bisa membawa umat untuk takarub kepada Engkau?
sementara kehidupan para tokoh agama, para kiai, para ustadz dilanda dalam kemiskinan, ya Allah, angkat derajatnya, cukupkan ekonominya, sukseskan anak keturunannya, ya Allah. Ya Allah. Meskipun Allahumma ansur nafahat ridwani alaih Ya Allah. Amin ya Allah. wa amitana bil asralil ladhi awdataha ladai. Amin ya Allahumma ansur nafahat ridwani alaih wa amitana bil asralil ladhi awdataha ladai. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi hurmati nabi al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kurang lebihnya saya ucapkan ribuan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, alhamdulillah sumbangan malam hari ini dapat dari jamaah yang kumpul 2.056.000. Ya, semoga jadi sumbangan yang barokah. Ya udah, saya ucapkan terima kasih semuanya ya.